Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Saya ingin mendengar sekali lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Coba saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dulu saudara. Kita mau sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali saudara. Ya, sebelum kita memulai ibadah kedua kita siang hari ini, saya ingin mengingatkan terkait kebersihan yang ada di ruangan ini. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan di ruangan tempat kita beribadah ini. Amin. Amin. Saudara, mari saya ingin mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Kita akan masuk ke dalam ibadah Tuhan yang kudus. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang luar biasa, pada siang ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin angkat sembah kami Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Biar setiap penyembahan yang keluar dari mulut kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami lepas pribadi Tuhan, agar kami dapat menerima kuasa-Mu Tuhan. Agar kami mendapatkan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu Tuhan atas ibadah kami siang ini Tuhan. Tanpa hadirat-Mu, ibadah ini bukan menjadi ibadah yang luar biasa Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami membutuhkan Tuhan urapan-Mu. Kami membutuhkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kami butuh perkenanan-Mu atas ibadah kami ini Tuhan Yesus. Layakkan setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Tak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan setiap kami Tuhan. Seringkali kami menghiraukan Engkau, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Oh Tuhan Yesus, dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yes Jesus, haleluya. Mari angkat sembah kita ke hadapan Tuhan. Dengan lembut kita mau angkat puji-pujian. Dengan lembut kita mau naikkan semua seruan doa kepada Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Karya-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Karya-Mu sempurna bagi kami. Kau memperlihatkan keajaiban dan kebesaran-Mu. Kau perlihatkan keagungan-Mu Tuhan Yesus. Yes, Engkau layak disembah Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Urapan-Mu turun Tuhan Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diri. Tak pernah Engkau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat
buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya, yes Jesus, kami renungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hati kami teguh di dalam janji-Mu Tuhan, hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, Karya-Mu sempurna Tuhan Yesus, sungguh Engkau ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu dalam hidup kami membuktikan seberapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami agungkan Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sekali lagi katakan, karya-Mu sempurna, amin. Yes Jesus, sekalipun dalam kesesakan Tuhan, dalam penderitaan sekalipun, kami tetap mau menyembah-Mu, sebab kasih-Mu luar biasa terhadap kami Tuhan. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita mau agungkan Tuhan. Shikaya kasih-Mu luar biasa Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus. Shikaya kala bala 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 bala.
Tuhan. Dia disenangkan oleh pujian-pujian kita, saudara. Sakitnya penderitaan kami tidak sesakit Engkau, Tuhan. Oh Yesus, 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 Yesus. Terus menyembah Dia. Dalam kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata Tuhan Yesus. Yesus, 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 rasakan hadirat Tuhan. Rasakan setiap ketenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Rasakan setiap sukacita yang baru Tuhan beri. Rasakan jiwamu dibakar oleh Roh Kudus. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Sekali lagi kita katakan, hebatnya tantanganku,
Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan pegang hidup kami. Yes, Tuhan. Yes, sekali lagi kita mau nyatakan. Amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus hebat. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Shikaya Terima kasih Tuhan buat pada siang hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami sujud menyembah, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Sampai detik ini Engkau masih memberikan satu kepercayaan bagi hidup kami, yaitu napas kehidupan yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami akan membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, selain kami hanya bisa berterima kasih, mengucap syukur, dan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada siang hari ini kami membawa bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tinggal dan diam di bangsa kami ini. Karena bangsa kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Bangsa ini butuh tangan-Mu Tuhan. Bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Agar bangsa kami ini boleh diselamatkan dari segala keterpurukan. Dari segala hal apapun yang dialami oleh bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia akan semakin hari semakin pulih. Bangsa kami akan semakin Tuhan bawa naik. Bangsa ini akan semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Karena bangsa kami ini akan terus memuji memuliakan nama-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang ada, setiap warga-warga, kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, bahkan jajaran yang tertinggi, jajaran yang terendah sekalipun, sampai kepada RT RW ya Tuhan. Biar kiranya Engkau berikan bagi hidup mereka hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Supaya mereka boleh mengelola bangsa kami ini. Mengelola dengan baik. Dengan hati nurani mereka Tuhan berbicara. Sehingga bangsa kami ini semakin hari semakin lebih baik dan semakin maju Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba merongrong bangsa kami ini. Segala tangan-tangan tipu muslihat, bahkan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, bahkan hal apapun Tuhan yang mencoba memecah belah bangsa kami ini, kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu tinggal atas bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu Pak Niko Noto Harjo serta keempat wakilnya, Bapak Wiwiko Mulyono beserta wakilnya, bahkan juga Bapak Rudi Siregar yang kami kasihi beserta ketiga wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-hamba-Mu ini Engkau berikan kekuatan Tuhan. Engkau berikan mereka lutut yang kuat, terus berharap, terus mengandalkan Engkau setiap saat, setiap detik. Mereka akan menjadikan doa itu akan menjadi napas kehidupan yang begitu luar biasa. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Lewat mereka Tuhan banyak jiwa-jiwa yang bertobat Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mempersiapkan umat-umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan.
Berikan mereka kekuatan yang begitu luar biasa. Roh yang baru, hati yang baru, sukacita yang baru Kau berikan bagi hidup mereka. Bahkan setiap istri, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini Tuhan. Aston, kami percaya Tuhan tempat ini Kau berkati. Biarlah keberadaan kami di tempat ini membawa berkat yang begitu luar biasa Tuhan. Kau berkati tempat ini, Hotel Aston ini. Bahkan setiap manajer, owner Tuhan. Bahkan setiap sapam pun Tuhan. Bahkan office boy. Bahkan mereka yang bekerja di tempat ini. Hidup mereka diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami percaya setiap Hotel Aston dipenuhi dengan tamu-tamu yang baru. Diberkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Bahkan juga kami berdoa atas tempat yang ada di Kenari Tuhan. Berkat yang begitu luar biasa Engkau berikan. Biar kiranya Engkau memberkati Ruko THB yang ada di Harapan Indah Tuhan. Berkati Bapak Nofman beserta istri. Bahkan anak mereka Engkau berkati berlimpah-limpah. Usaha mereka Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan keberadaan kami umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang ada di ruangan ini Tuhan. Engkau ambil seluruh alih hidup kami Tuhan. Supaya kami terus memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan anak-anak, bahkan sekolah minggu Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Kepada Bapak Pendeta Yosef Fajar Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan. Tetapi ada rencana yang begitu luar biasa. Engkau datangkan hamba-Mu ke tempat ini ya Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan setiap pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan akan memberkati hidup kami. Akan memberikan semangat yang baru dalam hidup kami. Kami percaya pesan-pesan yang dibawa oleh hamba-Mu ini akan memberkati setiap seluruh hidup kami Tuhan. Kau memberkati mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Coba saya ingin ajak untuk saudara salam kanan kirinya lagi. Katakan kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Amin. Sebab tiada Allah seperti Tuhan Yesus. Tiada Tuhan seperti Allah kita yang luar biasa. Yang rela memberikan nyawanya bagi dunia ini. Menjadikan kita semua umat pemenang. Sama-sama kita mau katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia.
siap untuk menerima berkat daripada Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setia Tuhan sungguh luar biasa, saudara. Sama-sama kita mau katakan dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sudah tersedia bagi setiap kita. Sebab Allah sanggup, Dia sanggup saudara, Dia terlebih sanggup melimpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kami menerima berkat daripada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Kami sangat berkelimpahan atas berkat-Mu Tuhan. Yes, amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Masih antusias saudara? Amin. Coba katakan, kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah lagi. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Saya diberkati, amin, dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari sini membawa berkat-berkat yang baru. Kami membawa berkat yang siap kami implementasikan kepada orang-orang. Haleluya. Siap memberikan berkat-berkat ini bagi orang lain saudara. Amin.
Amin. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Dan persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun, apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging, dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman.
Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman yang akan ditaburkan siang ini. Biar firman ini memberikan kekuatan bagi setiap kita, membukakan pintu-pintu yang tertutup di dalam hidup kita. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Saya untuk semua bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi, aku percaya Kau Tuhan Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Tepati janjimu buat setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup, Engkau yang sanggup menepati janji-janjimu Tuhan. Janjimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya siang hari ini janjimu tergenapi buat setiap kami. Karena kami tahu Engkaulah Tuhan yang sanggup menepati setiap janji-janjimu. Dan Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah lalai Tuhan untuk menepati janji-janjimu. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu.
Mari Tuhan terus pengajaran, pengurapan Tuhan turun ke setiap kami. Supaya ketika kami membuka telinga kami mendengar firman-Mu, firman-Mu itu jatuh dalam tanah hati kami yang subur. Bertumbuh, berbuah dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang singkat yang kami punya, kami mau sungguh-sungguh pakai dengan sebaik mungkin untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ini di depan masih banyak bangku kosong, boleh maju. Terima kasih buat imam musik, puji Tuhan. Boleh maju ke depan Bapak Ibu ya. Ini depan-depan ini masih banyak yang kosong, siapa yang mau tempatin nanti. Ayo silahkan bangkit berdiri yang baris belakang, monggo. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Ini banyak bangku kosong di depan. Ya, pindah. Yang di belakang Ibu monggo pindah lagi ke depan. Masih banyak yang kosong, puji Tuhan. Tempatin dulu pos-pos depannya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Rudi Siregar dan Ibu Vivi Manik. Juga buat pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini yang kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak tahu di Aston ini sama nggak jemaatnya kayak yang di Kenari? Kurang lebih sama. Ya, puji Tuhan. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Yosef Fajar Gunawan. Ya, saya sepelayanan dengan hambanya di tempat ini. Kita berjuang bersama-sama angkat bangku gitu ya, kursi. Ya, kita berjuang bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara, tempat ini nyaman. Ya, tempat ini enak. Tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh bergumul buat tempat ini terus dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara terus dukung dalam doa dan tentunya kita bersepakat untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sering mendengar betapa banyaknya berita-berita negatif ya, tetapi bukan cuma sekedar berita, kenyataannya memang betul banyak hal-hal yang kita lihat. Belum lama kita dikejutkan dengan gempa gitu ya yang di Turki. Ya, berarti masih punya televisi di rumah. Oke. Berapa banyak saudara, kalau di Cianjur kemarin itu sekitar 3.000-an lebih ya, hampir 4.000, itu sudah hebohnya setengah mati. Tetapi belum lama itu terjadi di Turki, gempa sampai menelan korban 40.000 jiwa. Dan saya percaya keadaan zaman seperti kata firman Tuhan, semakin hari bukan semakin baik. Tetapi semakin hari memang semakin buruk, itu kata firman Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan berjanji seperti kata pujian tadi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin. Dia terus memelihara saudara dan saya. Dia terus akan ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Nah saudara, mari kita hari-hari ini juga terus merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya beri tema pagi ini ya, sepakat mempercayai Tuhan. Katakan apa saudara? Kasih salam dulu kanan kiri, ayo sepakat Bapak Ibu, suami istri sepakat, amin. Suami istri sepakat mempercayai Tuhan, amin. Ya, jemaat Tuhan sepakat mempercayai Tuhan, amin. Ya, anak-anak muda sepakat mempercayai Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, pengerja sepakat mempercayai Tuhan, amin. Saudara, ya saya mohon maaf, saya lebih senang interaksi ya, supaya kita nggak ngantuk, karena ini jam-jam ngantuk, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ada satu cerita tentang seorang yang punya kesepakatan atau suami istri yang punya kesepakatan. Dia seorang penebang kayu. Sudah dengar belum? Kalau sudah dengar ya nggak usah diulang lagi gitu kan. Belum ya? Belum. Suami istri ini sudah lama menikah, 10 tahun lamanya. Dan dia hidup di satu tempat yang agak jauh dari perkotaan. Dia hidup sederhana dan belum dikaruniai anak. Suami hanya punya penghasilan lewat memotong kayu, menjual kayu bakar atau menjual kayu-kayu yang bisa dijadikan papan atau bahan-bahan bangunan.
Setiap hari mereka berdoa, minta sama Tuhan supaya mereka dikarunia anak. Tapi 10 tahun mereka menikah, ternyata Tuhan belum membuka kandungan dari sang istri. Tetapi mereka tetap bersepakat mempercayai Tuhan itu sanggup menggenapi janji-janjinya. Tiap hari Bapak Ibu, si bapak ini pergi ke hutan untuk menebang kayu. Modalnya cuma satu, dia punya kapak seberat kira-kira 3 kilogram lah gitu ya. Tiap hari diasah karena pohon-pohon besar juga harus ditebang. Sementara ranting-ranting kecil untuk kayu bakar. Dan pohon-pohon yang sudah agak layu dipotong, yang besar-besar itu dijual ke kota. Tiap hari pekerjaan mereka seperti itu. Ya, bapak ini dengan tekun, dengan setia untuk terus hidup bersama-sama dengan istrinya. Satu kali waktu Bapak Ibu, pada waktu dia pergi agak jauh dari rumahnya, dia ke pinggiran sungai untuk menebang sebuah pohon ya, untuk menebang kayu ini. Ya, pada waktu dia menebang dak, tiba-tiba tanpa sadar karena saking semangatnya saudara, mata kapaknya itu terlepas, terlempar ke sungai, buas gitu ya, masuk ke sungai. Dan bapak ini sangat merasakan sangat kecewa lah gitu ya dengan kapak atau mata kapak ini yang jatuh ke sungai. Karena itu satu-satunya alat yang dia punya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kepanikannya itu dia teringat satu firman Tuhan bahwa Elisa pernah menerima mujizat, ya, mata kapaknya terapung. Dan saat itu juga dia mulai ambil sikap duduk berdoa di hadapan Tuhan dan dia minta, Tuhan tolong saya, ini satu-satunya alat yang saya punya. Mata kapak ini satu-satunya alat buat saya bekerja. Tidak ada lagi Tuhan alat yang bisa untuk menebang kayu. Kalau itu sampai hilang di dalam sungai, saya udah gak bisa dapat penghasilan lebih. Dan puji Tuhan saudara, karena Bapak ini setia, setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mendengar doanya. Tuhan dengar doanya. Dan tiba-tiba dari sungai itu muncul seonggok kapak, tetapi warnanya berkilau-kilau. Ternyata kapak itu kapak emas saudara. Kapak emas seberat kira-kira sama dengan kapak yang dia punya. 3 kilogram muncul dari sungai. Dan Tuhan bicara kepada Bapak ini, hai Bapak, inikah kapakmu? Lalu Bapak ini bilang, Tuhan bukan ini kapak saya. Kapak saya itu terbuat dari besi. Terbuat dari besi dan agak sedikit karatan. Ini bukan Tuhan. Ternyata Tuhan menguji Bapak ini, apakah Bapak ini jujur atau tidak. Lalu tiba-tiba kapak emas ini tenggelam. Saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan kejadian seperti itu, kira-kira saudara terima gak itu kapak yang muncul, kapak emas itu? Jujur saudara. Iya jujur saudara. Ya, kapak besi ditukar dengan kapak emas. Sekarang emas berapa ya 1 gramnya? 1 juta deh gitu ya. Kalau 3 kilogram itu berarti 3.000 gram, betul ya? 3.000 gram berapa ya? Kali 1 juta. 3M. Waduh, kalau udah dapat 3M saudara, ya mungkin hari ini saudara udah pergi ke luar negeri kali nggak ibadah di sini. Kapak ini muncul, tetapi Bapak ini, Tuhan bukan ini kapak saya. Dan tenggelamlah lagi kapak emas itu. Lalu Tuhan kembali menguji untuk kedua kalinya, muncul juga kapak berkilau-kilau, tapi kali ini terbuat dari perak. Dan Tuhan tanya, hei Bapak, inikah kapakmu? Sekali lagi dia menjawab, Tuhan bukan. Kapak saya itu terbuat dari besi dan agak sedikit karatan. Lalu Tuhan lihat kejujuran Bapak ini.
dan kapak perak itu kembali tenggelam. Lalu muncullah kapak yang ketiga. Kapak yang terbuat dari besi dan agak sedikit karatan. Nah itulah kapak dia. Tuh, dia langsung, ya Tuhan ini kapak saya. Lalu dengan tiba-tiba kapak itu bisa sampai ke tangannya. Dan dia dengan sukacita kembali memasangkan batang kapak itu dan bekerja menebang pohon lagi. Dak. Sampailah siang hari saudara, seperti biasanya pada waktu siang istrinya membawakan ransum makanan untuk suaminya saudara. Tapi kali ini agak jauh karena suaminya bekerja di pinggiran sungai. Ya, dia berjalan di pinggiran sungai, rupanya dia kurang hati-hati si istri ini. Tiba-tiba dia terpleset waktu jalan di pinggiran sungai, bas, masuk ke jebur saudara. Istrinya masuk ke sungai, terpleset dan masuk ke dalam sungai. Tapi sudah dekat dengan tempat suaminya bekerja dan suaminya tahu bahwa istrinya kecebur. Dia segera lari dan berteriak, ternyata istrinya nggak bisa berenang saudara. Istrinya tenggelam. Istrinya tenggelam. Wah dia panik, suami ini panik. Dia kembali diingatkan peristiwa kapak yang baru saja terjadi, dia alami. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau tadi Tuhan tolong saya, kapak yang tenggelam itu bisa muncul kembali. Dan kali ini Tuhan, saya sekali lagi minta, karena ini lebih berharga daripada kapak. Betul ya Bapak Ibu? Suami-suami, ada suami-suami gak sini? Lebih berharga istrinya apa pekerjaannya? Atau oh benar yakin. Ya. Ini lebih berharga Tuhan daripada kapak yang tadi. Tuhan tolong supaya istri saya dikeluarkan dari dalam air. Dan Tuhan mendengar doa si bapak ini. Dengan segera Tuhan memunculkan seorang wanita yang berambut emas, saudara. Berambut emas, berkilau-kilauan, kulitnya putih. Kalau lalat jatuh atau nempel di dia, kepleset saudara. Bleaching terus mungkin tiap hari gitu ya. Kulitnya putih mulus. Dan Tuhan tanya, hai bapak, inikah istrimu? Jawab bapak ini apa saudara? Ibu kok ketawa? Bapak ini bilang, bukan Tuhan. Bukan dia istri saya. Istri saya ini agak hitam dan sedikit karatan. Sedikit karatan. Ya. Dan Tuhan lihat kejujuran Bapak ini. Dan perempuan yang berambut emas itu ditenggelamkan lagi. Muncul perempuan kedua. Rambutnya berkilau. Seperti perak gitu ya. Kulitnya bersih, kuning langsat. Dan Tuhan kembali tanya, hai bapak, inikah istrimu? Apa jawab bapak ini? Sekali lagi dia bilang, bukan Tuhan, bukan. Bukan, ini bukan istri saya. Nah saudara, peristiwa yang tadi di awal dia alami, sungguh-sungguh membuat dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Dan ternyata Tuhan mendengar doanya. Perempuan yang berambut perak ini ditenggelamkan kembali. Lalu muncul perempuan yang ketiga. Perempuan yang agak hitam dan sedikit karatan itu tadi muncul. Dan Tuhan tanya, inikah istrimu? Iya Tuhan, betul dia istri saya. Dia lebih berharga daripada kapak ini dan istrinya kembali didekatkan kepada dia. Dan dia bersuka cita. Dan Tuhan kembali berbicara kepada si bapak dan ibu ini. Hai bapak, aku senang dengan kejujuranmu. Karena engkau jujur. Kali ini aku akan memberkati engkau. Kapak emas dan kapak perak ini aku berikan kepadamu. Jadi kapak emas dan kapak perak itu Tuhan berikan kepada bapak ini. Wah dia sukacita saudara. Wah senang sekali si bapak ini luar biasa. Dan sekali lagi Tuhan bilang,
juga termasuk perempuan-perempuan ini. Rambut emas dan rambut perak. Aku juga berikan kepadamu. Jawab Bapak ini apa saudara? Yakin Bapak-bapak? Ibu-ibunya bilang tidak semua loh, sepakat loh ini. Bapak-bapak bilang puji Tuhan. Bapak ini tetap bilang tidak Tuhan. Saya tetap setia dengan istri saya. Saya tetap sungguh-sungguh mencintai dia. Walaupun dia hitam dan sedikit karatan. Ini istri saya yang saya cintai. Tuhan sangat senang dengan pernyataan si Bapak ini. Dan sungguh Tuhan memberkati dia. Iya, dia pulang, jual itu kapak emasnya. Dan tidak lama kemudian si Bapak atau suami istri dikaruniai anak. Tuhan memberkati kehidupan orang-orang yang jujur. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih salam, makanya jujur gitu. Kasih tahu Bapak Ibu. Makanya apa? Jujur ya. Kalau jujur Tuhan dan saya percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Tuhan sanggup memberkati kita semua. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sering dengar orang yang percaya atau bapak orang percaya, kita langsung teringat tentang Abraham. Abraham itu bapak orang percaya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, apakah memang Tuhan berencana memberkati Abraham sampai sejauh itu, sampai sepanjang itu 25 tahun penantian Abraham untuk menantikan seorang anak. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim, Abraham ini keturunan dari Sem, saudara. Ya, dia punya istri namanya Sarai. Sebelum diganti namanya Sarai. Dia adik, apa kalau lain ibu? Adik tiri gitu ya. Itu adik tirinya Abraham. Dan pada waktu mereka keluar dari Ur Kasdim, Tuhan meminta dia supaya sungguh-sungguh taat untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita tahu kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika Abraham berjalan, 25 tahun penantian Abraham untuk menantikan seorang yang direncanakan Tuhan untuk memberkati dia dan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi saya percaya saudara, Tuhan itu sebetulnya tidak berlarut-larut untuk menolong setiap kita. Atau Tuhan tidak pernah berencana untuk menolong Abraham sampai 25 tahun lamanya. Yang seringkali menghambat. Saudara, bapak orang percaya Abraham dikaruniai atau Abraham dianugerahi label atau diberikan pengakuan atau pengukuhan bapak orang percaya. Tetapi apakah Abraham ini tidak pernah melakukan kesalahan? Pernah enggak Bapak Ibu? Pernah. Ternyata Abraham pun pernah melakukan kesalahan. Coba kalau saudara lihat saudara ya. Kita lihat dulu firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6. Atau kita ke-15 dulu ya. Kejadian pasal 15 dulu. Baru nanti kita ke 16. Kejadian 15 dulu. Kejadian pasal 15. Perjanjian Allah dengan apa? Abram. Waktu itu namanya belum diganti, masih Abram. Saya akan baca ayat pertama, saudara ayat kedua, nanti kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. 2 saudara. Waktu itu Abram belum yakin bahwa Allah sanggup menepati janjinya. Kata Abram ayat yang ketiga, lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4.
Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang di langit jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sama-sama ayat ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat baru saja Abram percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kalau saudara lihat di pasal yang berikutnya, ayat pasal 16, ketika Abram menerima janji Tuhan dan Abram percaya kepada Tuhan dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Tetapi ayat yang ke-16 kita lihat, kita akan baca sama-sama saudara. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Kita sama-sama baca 2, 3. Adapun ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan, ya, baru saja Bapak Ibu Abraham percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka sudah melakukan persepakatan atau bersalah di hadapan Tuhan. Sarai memberikan hambanya yaitu Hagar kepada Abraham. Tetapi yang jadi masalah, Abraham tidak menolak. Kalau cerita Bapak tadi menolak. Tetapi Abraham menerima Hagar sebagai istrinya untuk melahirkan keturunan. Ini kesalahan pertama Abraham, Bapak Ibu. Kalau kita menerima janji Tuhan, mari sungguh-sungguh kita mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Kita sepakat mempercayai Tuhan dan jangan pernah kita coba-coba menolong Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita sedang sungguh-sungguh hidup dalam janji Tuhan, jangan coba-coba kita menolong Tuhan. Saudara, di dalam pekerjaan saya bersyukur Bapak Ibu. Saya mungkin sudah cerita, saya sudah memasuki usia pensiun. Ya, saya sudah extend, diperpanjang 1 tahun. Dan ini perpanjangan yang kedua. Saya masih bekerja di sebuah perusahaan. Ini perpanjangan yang kedua. Saya nggak pernah minta untuk diperpanjang. Tetapi perusahaan mempercayakan. Padahal Bapak Ibu, ada banyak teman-teman saya juga yang sudah senior, yang justru minta kepada pimpinannya untuk diperpanjang. Tapi ternyata tidak. Tidak diperpanjang. Saya sementara tidak pernah minta. Tetapi justru malah diperpanjang. Inilah kebaikan Tuhan, inilah janji-janji Tuhan buat setiap kita. Buat setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan tidak coba-coba menolong Tuhan. Kalau saya lihat saudara, kapasitas mereka juga senior-senior yang lain enggak kalah hebatnya. Tetapi Tuhan tahu memberkati setiap kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu menolong setiap kita. Jangan pernah coba-coba kita menolong Tuhan. Tapi izinkan Tuhan menolong saudara dan saya. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Kalau kita sedang menunggu janji Tuhan, jangan sekali-kali menolong Tuhan. Tapi izinkan Tuhan menolong kita. Nah saudara, di ayat yang berikutnya, lalu Tuhan berfirman kepada Abram, pasal 17 ayat yang ke-5. Tuhan kembali mengukuhkan supaya membuat Abraham, ya Abram ini punya nilai, punya nama yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-5 dikatakan, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan apa? Menjadi bapa sejumlah bangsa. Bayangkan saudara, janji itu terus digulirkan, janji itu terus dinyatakan kepada Abram dan sekarang Tuhan sampai perlu menggantikan nama Abram menjadi Abraham supaya ketetapan atau janji itu sungguh-sungguh dipegang oleh Abraham. Bukan cuma Abraham, tetapi kepada Sarai juga diubah namanya. Kalau saudara lihat lagi 17 ayat yang ke
15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi apa? Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Janji Tuhan terus diulang-ulang ya supaya Abraham dan Sarah menjadi percaya. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja besar, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat yang ke-17 kita lihat apa respon, apa sikap Abraham setelah Tuhan berulang-ulang berjanji buat memberkati dia. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Ini kesalahan yang kedua, saudara, dari Abraham. Dan tertawanya Abraham juga tertular kepada Sarai. Pada waktu, coba lihat ya. Ayat yang ke-12 dari pasal 18. Kita loncat ke situ. Tadi saya tutup dulu ya, saya selesaikan dulu ayat tadi. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, memang secara mata jasmani itu Abraham dan Sarah sudah tidak mungkin lagi punya anak. Bukan cuma karena Sarah umurnya sudah tua, tetapi sejak mudanya Sarah itu apa? Mandul. Sudah jelas firman Tuhan berkata pada waktu Abraham membawa Sarah, dijelaskan di situ bahwa Sarah itu mandul. Sudah tua dan mandul pula. Jadi sesuatu yang tidak mungkin Abraham dan Sarah bisa mendapatkan anak atau keturunan, apalagi menjadi bapa banyak bangsa. Sehingga ketika dia menerima berulang-ulang janji Tuhan, Abraham tertawa. Yang kedua, kesalahan kedua, jangan pernah meragukan janji Tuhan. Amin, saudara. Itu kesalahan Abraham yang kedua. Kenapa Allah berlambat-lambat menolong Abraham? Kenapa Allah berlambat-lambat sampai 25 tahun menantikan seorang anak lahir dari rahim Sarah? Karena yang pertama, Abraham dan Sarah coba-coba menolong Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang menepati. Jangan coba-coba kita menolong Tuhan, tapi izinkan Tuhan yang menolong saudara dan saya. Dan kalau Tuhan berjanji, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Kita terus pegang janji Tuhan dan percaya. Tetapi Abraham tertawa dan Sarah pun sama. Artinya ini ada kesepakatan yang tidak baik dalam hal tidak mempercayai janji Tuhan. Ayat yang ke-12 dari pasal 18 tadi. Setelah Tuhan menyatakan janjinya berulang-ulang, juga termasuk sekali lagi Tuhan nyatakan Allah mengulangi janjinya. Kalau perikopnya di pasal 18 apa? Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Tetapi ayat yang ke-12 dari pasal 18 itu. Jadi, sama-sama yuk kita baca 2-3. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan birahikah setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Ya, ini kesalahan yang kedua. Kenapa Allah lambat untuk menolong atau memberkati atau memberi seorang anak kepada Abraham dan Sarah? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita juga, bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong saudara dan saya. Bukan telinganya kurang tajam mendengar doa-doa saudara. Tetapi seringkali mungkin kita meragukan Tuhan. Seringkali mungkin kita juga bertindak ya sepertinya kita mau menolong Tuhan. Tapi siang ini saya berdoa buat setiap kita. Izinkan Tuhan menolong. Izinkan Tuhan
yang menepati janji-janji buat setiap kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Lanjut berikutnya Bapak Ibu. Kesalahan yang ketiga kalau kita lihat di ayat atau pasal-pasal berikutnya Bapak Ibu. Abraham pernah menyerahkan Sarah gitu ya kepada kepada Raja Firaun pada waktu dia berjalan keluar dari Mesir. Dia takut dengan Raja Firaun. Akhirnya diberikanlah Sarah kepada Firaun dengan pernyataan bahwa Sarah ini adiknya. Dan itu merupakan kesepakatan. Abraham bilang, Sarah nanti kalau ketemu orang-orang Mesir, bilang bahwa kamu adik saya. Supaya saya tidak dibunuh. Dan itu sepakat. Mereka berdua sepakat. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, mari kita bersepakat untuk hal-hal yang positif. Amin. Bersepakat untuk hal-hal yang baik. Jangan bersepakat untuk hal-hal yang negatif. Dan 2 kali Abraham bersepakat dengan Sarah pada waktu dia ketemu Abimelek. Sarah juga dikatakan adiknya, bukan istrinya. Jadi 2 kali dia berbohong bahwa Sarah itu bukan istrinya. Jadi Bapak Ibu, kenapa Tuhan berlambat-lambat menolong Abraham dan Sarah untuk mempunyai keturunan? Bukan karena Tuhan memang merencanakan melambat-lambat atau berlambat-lambat menolong kita atau menolong Abraham dan Sarah. Tetapi ada hal-hal yang dilakukan Abraham, kesalahan-kesalahan yang dibuat Abraham dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Abraham berbohong di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia dan dia bilang Sarah itu bukan istrinya. Tapi siang ini saya mengajak kita semua, mari kita satu hati, kita sepakat. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan Lukas pasal yang pertama dikatakan apa? Coba kita buka, kalau yang sudah dapat boleh. Lukas 1 ayat 37, boleh baca yang sudah dapat. Apa saudara? Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Katakan amin Bapak Ibu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, sekalipun menurut pemandangan manusia apa yang dinyatakan Tuhan itu mustahil buat kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga kepada Abraham dan Sarah Tuhan bilang, apakah bagi Allah ada yang mustahil? Tetapi mereka kurang mempercayai, bahkan mereka sampai berbohong untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan nyawanya. Dan kalau saudara baca juga di dalam Markus 9 ayat 23b, bukan cuma bagi Tuhan tetapi bagi orang yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Itulah janji Tuhan. Dan tahun ini mungkin saudara sudah mendengar dari gembala saudara. Dalam tahun kalender Yahudi 5783. Tahun Ayin apa? Tahun Ayin apa saudara? Ayin Gimel, ya, itu bicara tentang 80 itu bicara tentang mulut atau menggambarkan tentang apa? Mulut. Tahun Ayin Gimel 5783. Kalau kalender kita Gregorian tahun berapa ini? 2000? Wah udah lupa kalender saudara ya. 2023. Ya artinya tahun Yahudi itu jauh lebih tua dari tahun Gregorian. Tuhan mengingatkan kepada kita di tahun 5783 atau tahun Ayin Gimel ini. Itu yang menggambarkan 80 itu menggambarkan mulut. Tuhan ingatkan kepada kita semua. Mari kita jaga mulut kita. Amin saudara. Supaya setiap perkataan kita itu bukan perkataan yang sia-sia. Satu ayat lagi kita baca. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 12.
Sampai jam berapa Pak? Matius 12 ayat 36 dan 37. Ada Bapak Ibu yang mau baca firman Tuhan, silahkan. 36 dan 37 Matius 12. Tetapi aku berkata kepadamu. Katakan amin. Setiap kata yang sia-sia itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu mari jangan keluarkan kata yang sia-sia. Keluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang sedap didengar, kata-kata yang indah, kata-kata yang sungguh-sungguh menghibur. Nah, mari Bapak Ibu, setiap kita hari ini sungguh-sungguh memperkatakan perkataan yang baik. Amin. Buat suami, perkatakan perkataan yang positif, yang baik. Suamiku ini hebat, suamiku ini luar biasa, suamiku ini rajin bekerja, suamiku ini sungguh-sungguh mengasihi aku. Itu kata-kata yang positif. Jangan sama suami ngomongnya, suamiku mah tolol. Ya, suami orang lain mah pada pinter cari duit. Dia mah ngopi aja tiap hari, jogrok. Wah saudara, kalau perkataan kita sia-sia, maka perkataan itu ditangkap sama iblis. Suaminya gak berubah begitu aja, tiap hari cuma ngopi, gorengan gitu aja saudara. Ya, perkatakan perkataan yang positif. Terhadap anak-anak juga, jangan suka ngomong, wah lu mah goblok gak kayak anak tetangga itu. Kamu sekolah nilainya 45, dasar anak babi. Lupa saudara kita kalau memperkatakan anak kita anak babi, ternyata emaknya juga babi sebenarnya. Gak mungkin kan babi lahir dari manusia. Kata-kata sia-sia kita keluarkan. Akhirnya membuat kita sendiri mengalami kemunduran rohani. Tetapi kita percaya hari ini, mari perkatakan perkataan yang positif. Amin Bapak Ibu, perkataan yang sungguh-sungguh membangun. Supaya Tuhan terus ada menepati janji-janjinya. Mari Bapak Ibu, 3 hal yang tadi kita dengar, kesalahan dari Abraham dan Sarai. Abraham dan Sarai coba-coba menolong Tuhan, itu kesalahannya. Yang kedua, Abraham bersepakat ya kepada istrinya Sarah, berbohong. Yang ketiga, Abraham meragukan Tuhan. Dan yang keempat, saya ingatkan, jangan ada kata sia-sia. Ketika kita sungguh-sungguh menantikan janji Tuhan, mari kita terus mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menepati janji-janjinya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Siang ini kita semua bersepakat untuk percaya kepada Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menerima janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita semua. Kita angkat pujian, ku yakin saat kau berfirman. Terima kasih Tuhan. Di hari-hari sulit sekalipun, kami percaya Tuhan Engkau sanggup menolong. Engkau yang berjanji dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-janjimu. Seperti Engkau berjanji kepada Abraham dan Sarah, seperti itu jugalah janjimu kepada setiap kami. Oh sungguh Tuhan rindu memberkati kami. Kami harus menjaga pikiran kami harus menjaga perkataan kami harus menjaga mulut kami Tuhan. Sehingga perkataan kami tidak mengeluarkan perkataan yang sia-sia. Dan kami mau sungguh hidup dalam janji berkat-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman, ku aman. Ku kuat karena Kau menolong.
bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Dan yang wanita katakan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Taruh firman-Mu di dalam setiap mulut kami, sehingga perkataan-perkataan firman itu yang keluar dari mulut kami bukan perkataan-perkataan sia-sia. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan sudah disediakan. Sekali lagi sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan Tuhan, dan dipulihkannya. Bagi Tuhan ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Kami percayakan janji-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh merindukan penggenapan janji-janji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terus mengingatkan kepada setiap kita untuk kita sungguh-sungguh mempercayai janji Tuhan. Biar pagi ini kita sungguh-sungguh bersepakat untuk mempercayai Tuhan. Oh, janji-janjinya itu ya dan amin. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin hari-hari ini engkau juga mengalami kesulitan ekonomi. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, bangkit dan jadi pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. Bangkit dan jadi pemenang. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan positif keluar dari mulut saudara. Oh, sungguh tahun ini tahun perkenanan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebuntuan-kebuntuan ekonomi yang menghambat untuk sungguh-sungguh memberkati anak Tuhan dalam nama Yesus dipatahkan. Kalau ada perkataan sia-sia keluar dari mulut kami, kami cabut Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami sungguh ada di dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Hari-hari ini keadaan dunia bukan semakin mudah. Mencari pekerjaan mungkin sulit. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti buat jalan dalam nama Yesus. Tuhan pasti menolong dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saudara. Sehingga janji firman-Nya itu terus digenapi buat setiap kita.
Terima kasih Tuhan. Bapak Hamba berdoa buat setiap kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya berkat Tuhan terus berlimpah-limpah buat kehidupan umat-Mu. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak Tuhan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, berkati kesehatan umat-Mu dalam nama Yesus. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk gembala di tempat ini, Pak Rudi Siregar dan juga Ibu Vivi. Mereka sungguh-sungguh setia tekun melayani Engkau Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak diukur dengan sedikit dan banyak jumlah. Tetapi Tuhan sanggup buat mujizat, sanggup menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sanggup menolong segala sesuatu dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Memberkati istri, berkati anak-anak. Berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan di tempat ini. Jemaat-Mu diberkati Tuhan. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga sungguh kami terus berjalan di dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Kami sungguh-sungguh ada dalam kebaikan dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan materai firman-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Sehingga kami terus mempercayai janji-janji-Mu. Sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terus percaya akan janji-janji Tuhan. Dan sepakat mempercayai Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman warta seminggu sepekan. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Saya mewakili gembala, yakin, bahkan jemaat mengucapkan terima kasih banyak untuk hambanya, Bapak Pendeta Yosef Gunawan Fajar. Terima kasih Pak atas pelayanannya pada siang hari ini. Moga kiranya firman itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Ya, saya membacakan kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan WBI pukul 11 via Zoom. Hari Rabu Menara 2 pukul 19 via Zoom. Info kul. Hari Kamis ada kul eklesia di rumah Ibu Rita Esther pukul 19. Hari Kamis ada kul Bible Cikarang online via Zoom pukul 19. Hari Jumat ada kul Daud di rumah Bapak Stepu pukul 19. Hari Jumat ada kul Yobel Glory di rumah Opung Kristina atau Ibu Rosita Syahan pukul 19. Hari Jumat ada kul Betsaida masih ada di Jeruk Raya pukul 18. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 pagi online atau via Zoom. Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 ibadah raya kembali di Ruko Kenari THB. Ibadah raya hanya satu kali yaitu pukul 16 sampai dengan 17.30 yang disertai dengan perjamuan kudus dan sekolah minggu. Demikianlah pengumuman ini, semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami Tuhan. Kuduskan kiranya Tuhan persembahan untuk Tuhan untuk dipakai untuk memperlebar kerjaan-Mu di gereja kami GBI BKP Aston bahkan di Ruko Kenari Tuhan Yesus. Berkati tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan, bahkan kesehatan mereka Tuhan. Terpujilah Tuhan, semoga kiranya persembahan kami Tuhan dapat dipakai untuk memperlebar kerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tak ada yang tak mungkin.
Sekali lagi katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari angkat kedua tanganmu, percayai dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan awan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, 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 amin.